Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, Qadhi Abu Bakar Ad-Dainuri dalam kitab beliau Mujalasah wa Jawahirul Ilmi menukilkan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dalam kitab tersebut Qadhi Abu Bakar menukil cerita Hasan Al-Basri seperti ini. Imam Hasan Al-Basri menceritakan, suatu hari ketika saya berada di Mekah, saya hendak membeli sehelai kain. Maka saya pergi ke toko penjual kain. Sesampainya di toko penjual kain, kata Imam Hasan Al-Basri, saya melihat pemilik toko atau penjual di toko tersebut sangat berlebihan dalam memuji barang dagangannya. Tidak sekedar berlebihan dalam memuji barang dagangannya, bahkan sampai si pemilik toko atau si penjual kain bersumpah untuk mempromosikan dagangannya. Melihat hal tersebut, Imam Hasan Al-Basri meninggalkan toko dan meninggalkan si penjual. Beliau pergi ke toko yang lain, mencari penjual yang lain. Dalam hatinya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidak pantas saya berbelanja kepada penjual yang suka berlebih-lebihan dalam memuji dagangan. Tidak pantas saya berbelanja kepada seorang laki-laki yang demi mempromosikan dagangannya rela bersumpah. Imam Hasan Al-Basri pergi ke toko yang lain. 2 tahun setelah itu, Imam Hasan Al-Basri kembali lagi ke Mekah dan beliau pergi lagi ke toko tersebut. Namun pemandangannya sekarang berbeda. Imam Hasan Al-Basri tidak lagi melihat laki-laki ini berlebih-lebihan dalam memuji barang dagangannya. Imam Hasan Al-Basri tidak lagi mendengar laki-laki ini bersumpah untuk mempromosikan kain yang dijualnya. Imam Hasan Al-Basri pun heran dan bertanya, apakah engkau masih ingat dengan saya? Laki-laki tadi menjawab, saya ingat. Beberapa tahun yang lalu engkau berbelanja ke sini, tapi engkau tinggalkan toko saya. Engkau akhirnya berbelanja di toko yang lain. Benar, kata Imam Hasan Al-Basri. Namun saya sekarang ingin bertanya, kenapa engkau sekarang berubah? Dahulu engkau berlebih-lebihan memuji dagangan. Dahulu engkau sampai bersumpah untuk mempromosikan dagangan. Sekarang engkau tidak lagi seperti itu. Kemudian laki-laki ini bercerita, dahulu katanya, saya punya seorang istri yang sangat tidak pandai bersyukur. Ketika saya tidak membawa apa-apa, atau ketika sedikit keuntungan yang saya bawa pulang, istri saya meremehkan apa yang saya bawa pulang. Namun jika banyak yang saya bawa pulang, dia menganggap yang saya bawa pulang ini sedikit, padahal keuntungannya sudah banyak. Kemudian istri saya tersebut meninggal dunia. Kemudian saya menikah lagi dengan wanita lain. Dengan wanita yang kedua, setiap kali saya akan berangkat ke toko, dia memegang tangan saya dan berkata, wahai suamiku, takutlah engkau kepada Allah. Jangan pernah engkau memberikan makanan kepada kami yang sumbernya tidak halal. Berikan kepada kami makanan yang sumbernya bisa dipastikan hal tersebut halal. Kemudian istri tadi juga mengatakan, jika seandainya keuntungan yang engkau bawa pulang sedikit, kami akan merasa cukup, kami akan anggap banyak. Namun jika engkau tidak membawa apa-apa pulang, saya di rumah akan membantu engkau. Saya akan memintal benang, membantu engkau untuk mendapatkan nafkah. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Dari kisah tadi kita bisa melihat secara prinsip kebahagiaan, ketidakbahagiaan, keberhasilan atau kegagalan seseorang itu bergantung kepada diri dia sendiri. Ini secara prinsip. Kebahagiaan kita tergantung kepada diri kita sendiri. Keberhasilan kita tergantung kepada diri kita sendiri. Kegagalan kita juga bergantung kepada diri kita sendiri. Maka tidak pantas, tidak boleh seseorang menyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaannya. Tidak pantas seseorang menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Tidak pantas seperti itu. Namun dari sisi lain kita juga bisa melihat, ternyata pasangan hidup seseorang
suami seorang perempuan, istri seorang laki-laki bisa menjadi faktor pendukung, bisa menjadi faktor penghalang. Ini tidak bisa dipungkiri. Pasangan hidup bisa mendukung seseorang untuk berhasil. Pasangan hidup juga bisa menghalangi seseorang untuk berhasil. Namun kita ingin melihat sisi lainnya. Kita ingin melihat misalnya Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, nanti di surga akan ada 4 orang perempuan yang menjadi pemimpin bagi wanita-wanita di surga. 4 wanita terbaik sepanjang sejarah. Salah satu yang disebutkan adalah Asia binti Muzahim, Asia istri Fir'aun, salah satu dari 4 wanita terbaik dalam sejarah. Yang menariknya apa? Asia punya punya suami yang namanya Fir'aun. Kita sama-sama tahu Fir'aun di antara orang yang paling kafir di dunia ini, bahkan berani-berani mengaku sebagai Tuhan. Namun hebatnya apa? Meskipun punya seorang suami yang sangat kafir, suami yang mengaku Tuhan, namun Asia binti Muzahim tetap teguh dalam memegang kebenaran. Ini mengajarkan kepada kita, menunjukkan bahwa seseorang bisa tetap istiqomah, bisa tetap teguh dengan kebenaran meskipun pasangan hidupnya adalah penghalang utama dia untuk istiqomah. Itu dilihatkan oleh Asia binti Muzahim, Asia istri Fir'aun. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam. Kita sama-sama tahu Nabi Nuh alaihi salam salah seorang di antara nabi dan rasul ulul azmi. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang usia dakwahnya paling lama dibanding nabi dan rasul yang lain. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Itu bukan umur beliau, tapi usia dakwahnya, umur dakwahnya. 950 tahun dihabiskan oleh Nabi Nuh untuk berdakwah. Namun kita lihat bagaimana ternyata Nabi Nuh alaihi salam punya istri yang membangkang, punya istri yang mengingkari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak orang-orang naik ke kapal, bahkan binatang pun naik ke kapal, istrinya memilih untuk tenggelam bersama orang-orang kafir. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan hidup seseorang bisa mendukung, bisa menghalangi seseorang. Namun sekali lagi, keberhasilan kita, kegagalan kita tidak boleh dilimpahkan, disalahkan kepada orang lain. Maka kita melihat misalnya Nabi Nuh alaihi salam atau Sayyidah Asia binti Muzahim, di akhir hidupnya kita melihat mereka meraih kebahagiaan. Asia syahid, meninggal dunia tetap dalam kebenaran. Namun yang kita tidak tahu adalah beratnya perjuangan beliau selama hidup, beratnya perjuangan beliau untuk istiqomah dengan prinsip kebenaran. Itu yang kita tidak tahu. Akhir hidupnya beliau disalib. Untuk bisa tetap istiqomah, berat, luar biasa perjuangan beliau. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam, seorang Nabi Nuh yang harus berdakwah, yang harus memperbaiki masyarakat. Kita tahu Nabi Nuh begitu penyabar, tapi kita tidak tahu betapa beratnya pertentangan jiwa Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau berusaha memperbaiki masyarakat, namun dalam rumah beliau sendiri, beliau berhadapan dengan istri yang sulit untuk dikendalikan, istri yang sulit diajak untuk kebaikan. Maka dalam hidup ini kita bisa melihat bahwa hidup berumah tangga begitu berat ketika seseorang berada di suatu arah sementara pasangannya berada di arah yang lain. Ini sangat berat, sangat sulit untuk mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga. Maka kita bisa katakan berenang melawan arus itu sangat melelahkan. Si istri di arah ini, suami di arah itu, suami di arah itu, istri di arah ini. Itu akan sulit, sangat sulit. Maka sangat penting sebenarnya seseorang itu selektif dalam memilih pasangan hidup. Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Manaqibul Imam Syafi'i mengutip sebuah kisah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menuturkan, saya punya sahabat yang bisa dipercaya. Sahabat ini mengatakan kepada saya, ketika dia ingin menikah, niatnya adalah untuk menjaga agama. Namun apa yang terjadi? Setelah dia menikah, agamanya hilang, agama orang tuanya hilang, agama saudaranya hilang, bahkan sampai-sampai agama tetangganya pun hilang. Masalahnya di mana? Ketika mendapatkan pasangan yang arahnya bertentangan dengan suami. Ketika suami atau ketika istri harus melawan arus dalam berenang. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, ketika seseorang menikah,
misalnya laki-laki ingin memilih seorang wanita yang cantik tidak masalah, tidak dilarang oleh agama. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan, seorang gadis ingin menikah dengan laki-laki yang gagah rupawan tidak dilarang, dibolehkan oleh agama. Bahkan kecantikan dan ketampanan itu bisa menjadi salah satu faktor langgengnya rumah tangga. Seorang pasangan bisa mencintai pasangannya karena kecantikan dan ketampanan. Namun satu hal yang harus kita ingat, segala sesuatu yang ada di dunia bisa hilang, bisa pudar. Kegagahan juga bisa pudar, kecantikan juga bisa pudar. Kalau seandainya menikah hanya karena gagah, hanya karena cantik, ketika kegagahan dan kecantikan hilang, maka rumah tangga tentu akan bubar. Berapa banyaknya kita melihat seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, alasan utamanya adalah karena kecantikan seorang perempuan. Menikah awalnya karena kecantikan, ternyata itu awal dia menjadi awal bagi dia untuk membenci seluruh perempuan. Istrinya cantik, tapi akhlaknya tidak cantik, itu menjadi awal dia membenci seluruh perempuan. Dan berapa banyaknya seorang perempuan yang menikahi seorang laki-laki karena ketampanannya, namun berakhir dengan penyesalan. Ketampanannya tidak menutup kebobrokan akhlaknya. Bobrok akhlak suami, jelek akhlak suami, meskipun ganteng, seorang istri tetap akan makan hati. Maka dalam Islam mengajarkan kepada kita, hal yang paling pertama dilihat adalah iman. Hal yang paling pertama dilihat adalah akhlak. Maka Nabi SAW bersabda, berpesan kepada para orang tua, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju fa illam taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wahai para orang tua, kata Nabi, jika datang kepada kalian seseorang yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus, nikahkan dia dengan anak kalian. Jika kalian tidak lakukan, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ini standar nomor 1. Bukan kecantikan, bukan ketampanan, tetapi agama. Jika agama ada, lanjut. Jika agama dan akhlak tidak ada, lanjut. Lebih baik terlambat daripada salah memilih. Sama halnya dengan seseorang yang naik kereta. Lebih baik terlambat dan ketinggalan kereta daripada naik kereta tapi salah tujuan. Salah tujuan berakhir penyesalan. Terlambat masih bisa memilih yang lain. Terakhir yang ingin kita sebutkan, dalam pernikahan jangan juga sampai berani bertaruh. Berani bertaruh maksudnya seperti ini. Seseorang yang akan dinikahi sudah jelas-jelas akhlak, tingkah laku, agamanya tidak baik. Jangan pernah bertaruh. Nanti seiring dengan perjalanan waktu akhlaknya akan baik. Seiring dengan perjalanan waktu saya akan perbaiki dia. Jangan pernah bertaruh seperti itu. Seorang perempuan yang tidak dididik dengan baik, seorang perempuan yang berani menentang Tuhan, tentu akan lebih sulit lagi diperbaiki ketika sudah menikah. Seorang laki-laki yang agamanya tidak baik, akhlaknya tidak baik, setelah menikah belum tentu dia bisa berubah dengan baik. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.